Gue hanya ditemenin oleh lilin. Perasaan gue mulai gak enak, mual, panas. Alam kadang like, comment, share, jangan lupa di subscribe. Dadah. Mantap. Taruh di situ satu ya, kalian semua keluar ya, oke? Gue hanya ditemenin oleh lilin. Perasaan gue mulai gak enak, mual, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di agak tengah aja ya. Hai guys, kembali lagi di video Percaya Rika. Di video kali ini gue berada di rumah sakit terbengkalai yang terletak di Kebumen. Rumah sakit ini sudah ditinggalkan dan kosong, dan bangunan rumah sakit ini banyak sekali yang masih bernuansa Belanda. Karena rumah sakit ini dibangun pada masa penjajahan Belanda. Kalian bisa lihat, dari tadi gue udah disambut suara-suara terus. Kayak mereka menandakan bahwa mereka ada. I know. Tapi sekali lagi, aku gak ganggu ya guys. Kalian bisa lihat, belakang gue itu lorong yang cukup panjang. Dan nanti gue bakalan masuk. Dan kalau gue kuat, insya Allah gue bakalan uji nyali di kamar jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah sakit ini tuh luasnya itu 2,9 hektar guys. Jadi cukup luas. Dan ini adalah ruang bangsal-bangsalnya yang sudah mulai hancur atap-atapnya dan juga jendelanya karena ya udah 10 tahun terbengkalai. Wow, kita masuk aja kali ya ke dalam. Langsung aja masuk ke dalam guys. Bangunan rumah sakit ini usianya sudah 107 tahun. Yang dimana udah 1 abad. Pasti banyak sekali sejarah dan misteri di dalam rumah sakit ini. Guys, gue sekarang lagi berada di tengah-tengah dari rumah sakit ini. Kanan gue adalah lorong yang super panjang, kiri gue juga lorong yang super panjang, dan belakang gue lorong yang panjang yang akan menuju ke bagian depan rumah sakit. Rumah sakit ini dulu cukup fenomenal sekali pada tahun 90-an karena ini termasuk salah satu rumah sakit terbesar di daerah Kebumen. Rumah sakit ini menyimpan banyak sejarah karena dulu korban-korban perang itu dilarikan ke rumah sakit ini guys. Dan banyak juga korban-korban kecelakaan yang dilarikan ke rumah sakit ini. Rumah sakit ini dikelilingi rel kereta api. Dengar gak? Kayak dikasih tanda terus kita. Kita nggak usah lama-lama ya guys, paling 1,5 jam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tetap ke bagian depan dari rumah sakit ini ya, biar kita tahu bagian depannya itu seperti apa. Kalau emang nggak harus semuanya kita masuk, tapi seenggaknya bagian depan, sumur tua dan juga ruangan jenazah itu harus kita masukin guys. Katanya di dalam rumah sakit ini itu tuh ada sumur tua yang usianya itu lebih tua lagi dari bangunan ini. Bangunan ini usianya udah 107, berarti sumurnya itu udah lebih tua. Itu coba senter di sebelah situ. Kok kayak ada yang berdiri. Gelap banget ini kalau nggak disenterin. Ini udah hampir sampai menuju ke gedung depan. Di sebelah kiri gue salvok sama pohon yang sudah banyak sekali akar-akarnya yang sampai merusak bangunan. Bayangin guys, tempat 10 tahun kosong. Tempat sebesar ini 10 tahun kosong. Ini guys yang gue maksud. Ini bagian depan dari rumah sakit ini. Oke guys, gue sekarang udah berada di depan rumah sakit ini. Rumah sakit ini sudah ditinggalkan 10 tahun.
semenjak rumah sakit ini ditinggalkan, banyak sekali hal-hal aneh dan juga mistis yang terjadi di rumah sakit ini. Alasan rumah sakit ini ditinggalkan karena sudah pindah ke gedung yang baru, yang lebih luas, fasilitasnya pun juga lebih lengkap. Rumah sakit ini tidak meninggalkan kisah tragis di saat masih beroperasi. Namun, setelah rumah sakit ini kosong dan terbengkalai 10 tahun belakangan ini, banyak misteri dan hal-hal aneh yang terjadi di rumah sakit ini. Aura dari situ gak enak banget. Coba kita ke situ, apa sih? Itu ruangan apa? Oh, pantes kamar mandi. Kayaknya ada deh. Ada penghuninya yang kayak caper gitu. Sambil kita eksplor ke dalam-dalam, gue juga bakalan ceritain. Dulu pernah ada warga yang masuk ke dalam rumah sakit ini dan kesurupan. Di saat kesurupan, dia ngomong kalau ternyata penunggu rumah sakit ini didominasi oleh perempuan. Apakah noni-noni Belanda? Kan rumah sakit ini dibangun saat zaman Belanda dan sering menerima korban-korban perang. Kita kan yang tahu. Tapi tadi di depan itu gue mencium bau bangkai. Biasanya kalau bau bangkai itu didominasi oleh sosok itu. Ini kalian bisa lihat banyak sekali ruangan di dalam ruangan yang super gelap. Ini terang kebantu lighting yang gue bawa. Kalau kita matiin semua gelap. Coba ya. 1, 2, 3. Tuh, gelap kan? Apa sih? Kok error? Ini terang karena kebantu lighting. Kalau nggak ada lighting, apa? Bentar-bentar, lightingnya rusak. Ada yang nyeret dia. Gitu. Itu seretan gini loh. Gas. Gue dari tadi tuh didengerin suara gitu. Jujur ya, kalau gue eksplor malam itu emang lebih menantang. Dan juga kembali lagi, gue hanya manusia biasa yang punya rasa takut. Jadi saat gue lagi eksplor masuk ke dalam, salah satu tim gue ada yang dengar suara shh. Kalau gue dengar suara gini, kaki. Semakin banyak suara-suara aneh. Pada saat itu ada tukang becak dapat customer lah, perempuan keraton gitu lah ya, yang cantik, yang well dressed gitu, minta diantar ke rumah sakit ini. Sampai di depan rumah sakit ini, tiba-tiba penumpang itu hilang. Tapi emang firasat gue tuh kayaknya lebih banyak kayak noni-noni Belanda gitu gak sih di sini? Perempuan, emang bener didominasi perempuan. Kayaknya nyata deh beneran. Bener-bener diganggu suara-suara apa aja. Tapi kalau feeling gue, mereka tuh menandakan bahwa ini loh, gue ada di sini gitu. Ya lurus aja. Tadi masih lurus ya guys. Ini juga ada ruangan juga. Nih ruangan yang cukup luas. Kalian bisa lihat dari luar aja. Gak mungkin ya semuanya gue masukin 2,9 hektar. Jadi kita masukin yang bagian-bagian penting aja. Gimana kalian yang nonton video ini lagi ngapain sekarang? Lagi sambil rebahan, sambil makan, atau lagi di rumah sendiri? Bener-bener rumah sakit zaman dulu, rumah sakit legend, rumah sakit yang menyimpan banyak sekali sejarah. Masih belum diketahui pasti ya kenapa pemerintahan itu tidak menggunakan bangunan ini lagi, nggak ahli fungsi gitu. Ya mungkin nggak segampang itu juga sih. Semakin malam ya guys, semakin malam semakin sunyi dan semakin mencekam. Lagi-lagi yang kita butuhkan di sini adalah sikap sopan, menghargai, berdoa, dan tetap fokus. Kenapa gue tetap harus sopan? Karena kita tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ini juga bangsal-bangsal lagi, dan di bagian ujung itu ada kamar mandi, dan pernah ditemukan ular loh di sini, yang dimana nggak bisa keluar. Jadi ularnya tuh ditangkap tuh susah banget. Semoga kita nggak ketemu sama ular itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakalan menuju ke ruangan yang cukup mencekam. Di saat rumah sakit ini beroperasi aja menakutkan, apalagi sudah kosong, yaitu ruangan pemandi jenazah. Kita di situ bakal ngelakuin sebuah uji nyali yang dimana gue nanti bakalan ditinggal sama kameramen, tapi nggak usah lama-lama ya guys. Kira-kira gue kuat nggak untuk mengendalikan rasa takut itu? Oke, ini kita udah semakin dekat, semakin menuju ke belakang. Semoga kita ketemu sama kamar pemandi jenazah itu, dan semoga gue bisa masuk ke situ dan melaksanakan uji nyali. Agak susah ya untuk misi pencarian kamar pemandi jenazah ini karena ya emang di bagian belakang dan gue nggak hafal rumah sakit ini. Saat beroperasi aja gue belum pernah kesini, apalagi udah terbengkalai. Gue ngimpi apa ya? Kok kerjaan gue ke tempat-tempat terbengkalai kayak gini?
Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kalian nonton video ini ya. Kalian menikmati video ini dan kalian nggak usah ikut ke sini. Rasanya tuh sangat tegang dan menakutkan. Kok ini kayaknya salah deh. Bukan di sini. Bukan di sini. Aku ingatnya tuh di sana. Itu loh, ke sana loh. Gak ketemu ruangannya. Gue capek banget. Coba kita sekali lagi masuk ruangan. Kalau emang udah gak ketemu, kita udah muterin 3 kali gak ketemu ruangan pemandi jenazahnya. Padahal gue mau melakukan uji nyali di situ. Belum sampai aja kita udah diputer-puterin. Astagfirullahaladzim. Ini gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita lagi proses untuk menyalakan api. Gue akan ditinggal beberapa menit oleh tim. Semoga gue bisa ya guys. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Kalian bisa lihat deh, tangan gue udah gemeter. Tapi gue akan menguji mental gue, keberanian gue, apakah gue bisa atau enggak. Nanti kalau gue nggak kuat, langsung gue kasih tau ya guys. Nanti ada pasang kamera di sini ya, pasang kamera di ujung. Kamera ini gue yang bawa. Oke, cek kamera dulu. Oke, aman. Oke, lilinnya sudah disiapkan. Habis ini kita akan matikan lighting. Oke, kamera nanti taruh di situ satu ya. Kalian semua keluar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue sekarang udah sendiri ditemenin 3 lilin, tapi gue pasang kamera di bagian ujung sana. Kameranya ada ini apa namanya, mikrofonnya. Gue ditemenin oleh 3 lilin. Ini sebenarnya nggak kelihatan ya mukanya ya. Bentar gimana ya biar kelihatan. Gue baru 1 menit. Pengalaman yang luar biasa. Kita di sini guys. Kalian bisa lihat kan? Gue ada di tengah-tengah kamar mandi jenazah. Yang dimana ini super gelap. Gue hanya ditemenin oleh lilin. Nih, perasaan gue mulai enak, mual, panas. Kita harus punya pegangan dan keyakinan bahwa kita lebih mulia. Udah selesai, alhamdulillah. Kita matiin semua. Oke, terima kasih. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini dan juga rumah sakit ini, alangkah lebih baiknya kita mendoakan semua yang terbaik. Yuk. Kok gitu? Ini kok Bismillahirrahmanirrahim. Guys, alhamdulillah kita udah selesai untuk penelusuran kali ini. Cukup menegangkan dan juga banyak sekali gangguan-gangguan. Yang pertama itu tim gue didengerin suara gitu di sebelah sini gue 2 kali tuh, bahkan 2 kali. Kalau gue suara itu sih, suara kayak kaki gitu loh, sama kayak benda jatuh 1-2 kali. Gue didengerin juga 2 kali. Mereka kayak mungkin kurang welcome gitu kali ya dengan kedatangan kita. Yang lebih anehnya lagi, ini tadi salah satu tim gue itu bawa air, yang dimana airnya itu tuh masih banyak, ditaruh di sebelah kiri. Dan kalian tahu apa yang terjadi di saat gue tadi ditinggal di ruang pemandi jenazah pakai lilin? Itu tuh air minumnya, itu tuh botolnya tuh kebuka. Kakinya si tim gue yang bawa minum itu kayak dipegangin gitu ya, kayak dipegangin. Dan kita jadi berimajinasinya apa coba? Dia megangin kaki, buka tutup botol itu dan minum. Soalnya tutup botolnya tuh nggak tahu di mana, hilang. Dan nggak dengar suara jatuh atau suara buka botol. Cuman dia kerasa kalau kakinya tuh kayak ada yang megangin. Sebelum ruang jenazah itu tutupnya tuh masih, kan aku yang naruh di saku. Habis kita keluar dari ruang pemandi jenazah udah hilang. Tapi emang ya kalau malam itu mereka tuh semakin aktif dan semakin kuat energinya. Ya itu plus minusnya kalau gue explore siang, itu footage-nya kelihatan dengan jelas, lokasinya terlihat dengan jelas. Tapi kalau malam, lokasinya tidak terlihat dengan jelas karena minimnya cahaya. Hal aneh, hal-hal mistis itu terjadi walaupun cuma suara, tanda-tanda doang, tapi itu tuh kayak... Dan hal mistis itu tidak bisa dipikir menggunakan logik. Oke, gue Putri Rika, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Alhamdulillah gue bisa selesai penelusuran kali ini dan gue bisa keluar dari rumah sakit itu. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dadah.